Bayangkan, rumahmu terasa gelisah meski sunyi. Anak-anak mudah marah, rezeki serasa berat, ibadah pun terasa hampa. Pernahkah terlintas? Mungkin bukan karena apa yang terlihat, tapi karena apa, atau siapa, yang tak lagi hadir di dalamnya? Malaikat, makhluk suci pembawa rahmat. Ada rumah-rumah yang mereka singgahi, dan ada pula rumah yang mereka tinggalkan. Bukan karena megah atau sempit, tapi karena suasananya. Karena apa yang terjadi di balik pintu yang tertutup. Lalu, bagaimana caranya membuat mereka datang? Apa yang bisa kita ubah agar rumah kembali dipenuhi cahaya langit? Video ini akan membimbingmu. Pelan-pelan, tapi pasti. Menuju rumah yang hidup. Rumah yang dicintai langit. Rumah yang di dalamnya, malaikat betah tinggal. Bayangkan jika rumahmu bukan sekadar tempat tinggal, tapi juga tempat turunnya rahmat. Bayangkan jika setiap langkah yang kamu tapakkan di dalamnya diiringi doa-doa malaikat. Bayangkan bila dinding-dinding rumahmu menjadi saksi bisu atas hadirnya makhluk langit yang membawa kedamaian. Mungkinkah itu terjadi? Sangat mungkin. Rumah bukan hanya sekumpulan tembok dan atap. Ia adalah tempat jiwa beristirahat, tempat hati tumbuh, dan tempat iman diuji. Sayangnya, banyak di antara kita lupa bahwa rumah pun bisa hidup atau mati. Bukan karena listriknya menyala atau padam, tapi karena hadir atau tidaknya nilai-nilai langit di dalamnya. Malaikat, makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tak hanya menghuni langit. Mereka juga hadir di bumi. Mereka singgah di tempat-tempat tertentu, membawa ketenangan, kedamaian, dan rahmat. Tapi tidak semua tempat disinggahi. Ada syaratnya. Dan hari ini, kita akan menyelami bersama kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat rumahmu dipenuhi para malaikat. Mulailah dari yang paling sederhana, membaca Al-Quran di rumah. Pernahkah kamu menyadari perbedaan suasana setelah satu ayat dibaca dengan khusyuk? Ada hawa yang berbeda. Tidak bisa dijelaskan, tapi terasa. Sayyidina Utsman bin Affan dikenal sangat mencintai Al-Quran. Di rumahnya, ia biasa menghatamkan mushaf dalam semalam. Bukan karena ingin pamer, tapi karena hati beliau memang tak pernah kenyang dari firman Tuhan. Tak harus langsung satu juz. Satu ayat pun cukup, asalkan rutin dan dari hati. Malaikat menyukai rumah-rumah yang bergema ayat-ayat Allah. Rumah yang dipenuhi bacaan Al-Quran adalah rumah yang dihidupkan. Sebaliknya, rumah yang kosong dari Al-Quran adalah rumah yang gelap, kata para ulama. Selain itu, sholat sunnah di rumah adalah salah satu amalan yang membuat malaikat betah. Rasulullah sendiri lebih senang melakukan sholat sunnah di rumah. Itu bukan karena masjid tidak istimewa, tapi karena beliau ingin rumahnya menjadi tempat ibadah, tempat sujud, tempat bercakap dengan Tuhan. Imam Abu Hanifah pun dikenal sering menangis saat malam tiba, dalam sujud-sujud panjang di rumahnya. Tangga rumahnya bahkan disebut-sebut menjadi saksi bisu tetesan air mata penghambaan. Jika kamu merasa hidupmu terlalu bising, mungkin kamu butuh keheningan malam. Dan dalam keheningan itulah, Qiyamul Lail menjadi panggilan yang lembut, tapi kuat. Rumah yang diisi sholat malam adalah rumah yang hatinya terhubung langsung ke langit. Bukan hanya bacaan dan sujud. Zikir harian juga menjadi kebiasaan yang mengundang malaikat. Pagi dan sore adalah waktu-waktu istimewa. Siapa yang membiasakan menyebut nama Allah di waktu-waktu ini, akan mendapatkan perlindungan, dan tak jarang, malaikat-malaikat ikut serta mendoakannya. Imam Hasan al-Bashri bahkan dikenal menghabiskan pagi-paginya dengan duduk diam sambil berzikir. Ia tidak bicara dengan manusia sebelum ia berbicara dengan Tuhannya. Zikir tidak harus lantang. Bahkan zikir yang lirih, yang hanya terdengar oleh hati pun bisa mengguncang langit. Rumah yang penuh zikir bukan rumah yang ramai dengan suara, tapi ramai dengan getaran ilahi. Lalu, bersyalawatlah. Banyak rumah yang tenang karena penghuninya rajin bersyalawat. Imam As-Suyuti, ulama besar yang sangat produktif menulis,
menyebut bahwa salah satu rahasia keberkahan waktunya adalah karena ia membiasakan diri bersyalawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan di dalam rumah. Ia yakin, syalawat membawa cahaya. Dan malaikat pun cinta pada rumah yang bersyalawat. Ada pula kebiasaan menjaga kebersihan rumah. Bukan sekadar bersih dari debu, tapi juga bersih dari aura negatif, dari kemarahan, dari maksiat. Sayyidah Aisyah adalah sosok yang sangat menjaga kebersihan rumah Rasulullah. Beliau tahu, rumah yang bersih adalah cermin jiwa yang bersih. Dan kebersihan itu mendatangkan kenyamanan bagi manusia maupun malaikat. Jangan remehkan kegiatan sederhana seperti menyapu, merapikan, atau menjaga wangi ruangan. Bila diniatkan karena Allah, semua itu menjadi ibadah. Dan rumah yang dipelihara dengan niat baik, menjadi tempat yang nyaman bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi para malaikat yang lewat dan memilih singgah. Lalu, jangan lupakan ilmu. Rumah yang sering digunakan untuk membaca, menulis, berdiskusi kebaikan, adalah rumah yang dipenuhi cahaya. Imam Syafi'i sejak kecil menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar. Di masa beliau belum mampu membeli kertas, ia bahkan menulis ilmu di potongan tulang dan daun kurma. Itulah bukti bahwa keterbatasan tidak menghalangi kehadiran ilmu. Rumah yang terisi ilmu adalah rumah yang tidak pernah sunyi dari keberkahan. Dan yang sering dilupakan, suasana hati penghuninya. Rumah yang dihuni dengan cinta, maaf, dan doa, adalah rumah yang lebih mungkin dikunjungi malaikat dibanding rumah mewah tapi penuh ego, teriakan, dan prasangka. Malaikat menyukai kedamaian. Maka ciptakanlah damai itu, walau hanya dengan satu kalimat lembut, satu maaf yang tulus, atau satu pelukan hangat kepada anggota keluargamu. Itulah zikir dalam bentuk sikap. Jika kamu bertanya, bagaimana agar rumah kita tidak terasa berat, tidak sesak, tidak penuh pertengkaran, jawabannya mungkin sederhana. Hidupkan kebiasaan-kebiasaan yang mengundang malaikat. Karena di rumah yang dihuni malaikat, akan ada ketenangan, ada semangat, ada keberkahan. Bahkan saat kesulitan datang, rumah itu tetap menjadi pelindung batin. Maukah kamu memulai satu kebiasaan kecil hari ini? Membaca satu ayat, melafazkan satu zikir, membersihkan satu sudut rumah dengan niat ibadah? Karena dari situlah cahaya datang. Dan rumahmu bisa jadi bukan hanya tempat berlindung dari hujan dan panas, tapi juga tempat malaikat singgah membawa rahmat. Maka mulailah hari ini, bukan esok. Jangan tunggu sempurna untuk menghadirkan cahaya ke dalam rumahmu. Jangan tunggu kaya, jangan tunggu lapang, jangan tunggu tenang. Karena malaikat tidak mencari rumah yang besar, tapi rumah yang hidup. Mereka tak peduli apakah lantaimu marmer atau semen kasar, apakah dindingmu dihiasi lukisan mahal atau sekadar kalender robek. Mereka peduli pada satu hal. Apa yang terjadi di dalam rumah itu? Apakah ada lantunan ayat, bisikan zikir, gema syalawat, atau percikan ilmu? Kita tidak bisa melihat mereka, tapi kita bisa merasakan jejaknya. Rumah yang di dalamnya ada malaikat akan terasa ringan, damai, penuh harapan. Bahkan dalam sempitnya rezeki, penghuni rumah itu tetap tenang. Bahkan dalam lelahnya hidup, mereka tetap bisa bersyukur. Karena rahmat telah turun, walau tak terlihat. Bayangkan anak-anak yang tumbuh di rumah yang terbiasa dengan Al-Quran. Mereka tumbuh lebih kuat, lebih tenang, lebih terarah. Bayangkan pasangan yang menghiasi rumah dengan doa dan saling mendoakan dalam diam. Mereka akan lebih mudah memaafkan, lebih tahan dengan ujian, lebih dekat dalam cinta yang tidak fana. Kita tidak sedang mencari rumah mewah. Kita sedang mencari rumah yang penuh berkah. Dan keberkahan tidak turun lewat desain interior, tapi lewat rutinitas spiritual. Mulailah dengan hal paling kecil. Duduk sejenak selepas maghrib, buka mushaf, baca satu ayat. Mungkin anakmu akan menirunya. Mungkin istrimu akan mendekat. Mungkin suamimu yang awalnya sibuk akan berhenti sejenak dan ikut mendengar. Kemudian lanjutkan besok dengan satu doa pagi. Lalu, minggu depan, tambahkan zikir sore. Perlahan, rumahmu berubah.
Bukan hanya suasananya, tapi juga nasibmu. Karena rumah yang dihidupkan dengan amal baik, bukan hanya mengundang malaikat, tapi juga mengundang keajaiban dari langit. Lihatlah para tokoh besar Islam. Imam Al-Ghazali menulis karya agungnya di tengah sunyi rumah. Imam Syafi'i merenungi hikmah dalam diamnya malam di sudut rumah. Imam Ahmad bin Hanbal mencetak ribuan murid dari rumahnya yang sederhana. Rumah mereka bukan tempat rehat biasa. Rumah mereka adalah tempat transformasi, tempat berkah turun perlahan, tapi pasti. Dan kini, saatnya kita meneladani mereka. Mungkin kita bukan ulama besar, tapi kita bisa menghidupkan rumah kecil kita dengan nilai-nilai besar. Biarkan para malaikat menjadikan rumahmu tempat singgah. Biarkan doa mereka memenuhi langit untuk keluargamu. Biarkan malaikat mencatat amal-amal baik yang kau tanam di antara dinding rumahmu. Karena rumah yang dipenuhi malaikat akan menjadi rumah yang mengantarkan penghuninya ke surga. Jika kamu merasakan manfaat dari pesan ini, bantu sebarkan. Kirim ke sahabatmu, keluargamu, atau siapapun yang kamu cintai. Jadikan rumah-rumah di sekitarmu hidup dan bercahaya. Dan jika kamu punya satu kebiasaan kecil yang ingin kamu mulai malam ini, tulis di kolom komentar. Siapa tahu, itu jadi awal perubahan besar dalam hidupmu. Ada amalan-amalan khusus, yang jika dibiasakan dengan niat tulus, bisa membuat para malaikat bukan hanya singgah, tapi betah tinggal di rumah kita. Amalan-amalan ini bukan rahasia, bukan pula monopoli para wali atau ulama besar. Justru ia adalah pintu-pintu kecil yang bisa dibuka oleh siapapun yang ingin hidup lebih dekat dengan langit. Salah satunya adalah memperbanyak istighfar di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, manusia paling suci dari dosa, mengajarkan kita untuk senantiasa beristighfar setiap hari. Bahkan beliau menyebutkan bahwa beliau beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi juga penyegar jiwa. Rumah yang penghuninya terbiasa mengucap, "Astagfirullah," akan dibersihkan oleh Allah dari energi-energi buruk, dari gangguan halus yang tak kasat mata, dan malaikat pun menyukai tempat yang seperti itu. Amalan berikutnya adalah memberi makan, sekecil apapun itu. Rumah yang penghuninya ringan tangan dalam memberi makan orang lain, tetangga, bahkan binatang, adalah rumah yang diberkahi. Dalam banyak riwayat, para ulama besar seperti Imam Malik dan Imam Ahmad dikenal dermawan terhadap tamu dan orang miskin yang datang ke rumah mereka. Mereka tahu, memberi makan adalah bentuk kasih sayang yang nyata, dan kasih sayang adalah magnet bagi para malaikat. Jangan lupakan pula kebiasaan mengucap salam ketika masuk rumah, walau tidak ada orang di dalamnya. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa memberi salam ketika memasuki rumah mendatangkan ketenangan dan dijawab oleh para malaikat. Ucapan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," bukan sekadar basa-basi Islami. Ia adalah kalimat pembuka yang memanggil kedamaian dan keberkahan untuk masuk bersama kita. Amalan lainnya yang sangat dicintai malaikat adalah membaca doa pagi dan petang secara rutin. Imam An-Nawawi dalam kitabnya menyusun kumpulan zikir harian yang diakini dapat menjaga diri dari bahaya yang tidak terlihat. Rumah yang penghuninya menjaga waktu-waktu zikir ini akan senantiasa dipagari oleh penjagaan langit. Dalam keheningan pagi, dalam kelembutan sore, malaikat hadir bersama mereka yang berzikir. Tak kalah penting adalah menghadirkan adab dan akhlak mulia di dalam rumah. Kata-kata lembut, sikap santun terhadap anak-anak, menghormati orang tua, menghargai pasangan, dan memuliakan tamu, semua itu adalah bagian dari akhlak Rasulullah. Dan malaikat mencintai akhlak yang terpuji. Bahkan disebutkan bahwa malaikat enggan berada di tengah pertengkaran, umpatan, atau permusuhan dalam rumah tangga. Bersuci sebelum tidur pun termasuk amalan yang sering dilupakan, tapi besar nilainya. Wudhu sebelum tidur, lalu membaca ayat kursi, adalah kebiasaan yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan mendampinginya dan mendoakannya sepanjang malam. Bayangkan, saat kita terlelap, ada malaikat yang memohonkan ampunan untuk kita.
Betapa besar kasih sayang Allah melalui makhluk-makhluknya yang tak terlihat. Ada juga amalan mendamaikan orang yang bertengkar, terutama jika terjadi di dalam rumah sendiri. Jika ada perselisihan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, lalu seseorang hadir untuk mendamaikan dengan hati yang tulus, maka itu adalah salah satu perbuatan yang paling dicintai Allah. Dan di saat-saat seperti itu, malaikat turun membawa kedamaian. Rumah yang penghuninya gemar mendamaikan, bukan mengadu domba, akan menjadi rumah yang damai lahir batin. Jangan pula lupakan bersedekah secara diam-diam dari dalam rumah. Sedekah yang disimpan rapat, antara kita dan Allah, menjadi rahasia yang mengundang keberkahan luar biasa. Sebagian ulama besar menyisihkan harta dari rumah mereka sendiri, tanpa diketahui siapapun, untuk dikirimkan kepada orang yang membutuhkan. Dan dari rumah yang demikian, doa para malaikat pun melayang ke langit, memohonkan ganti yang lebih baik dari sisi Allah. Amalan terakhir yang tak boleh diabaikan adalah memperbanyak doa untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri sendiri. Doakan tetanggamu, gurumu, temanmu, bahkan orang yang tidak kau kenal, dari dalam rumahmu. Karena doa yang tulus, diam-diam, untuk kebaikan orang lain, akan diaminkan oleh malaikat, dan dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang lebih indah. Semua amalan ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang hati seperti apa yang kita bawa ke dalam rumah. Malaikat tidak tertarik pada popularitas. Mereka mencintai ketulusan, kelembutan, dan kebaikan yang tersembunyi. Maka mari kita mulai dari sekarang. Pilih satu amalan yang paling ringan untukmu. Lalu jalankan secara konsisten, tanpa menunggu suasana hati sempurna. Karena saat kamu melakukannya dengan niat yang benar, tidak hanya rumahmu yang berubah, hatimu pun akan merasakan kehadiran langit di dalamnya. Dan saat itu terjadi, ketika kamu sadar bahwa rumahmu dipenuhi rahmat, bahwa ada makhluk-makhluk Allah yang diam-diam mendoakanmu, yang menyaksikan sujudmu, yang mengiringi doamu, kamu akan mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang banyaknya isi rumah, tapi tentang siapa yang menghuni rumah itu bersama kita, meski tak terlihat. Tidak semua rumah menjadi tempat yang disukai malaikat. Ada rumah-rumah yang terang, tapi gelap di mata langit. Ada rumah yang luas, tapi sempit bagi jiwa. Ada rumah yang megah, tapi terasa berat untuk dihuni, bukan karena perabot, tapi karena suasana batin di dalamnya. Salah satu tanda rumah dijauhi malaikat adalah ketika penghuninya mulai malas beribadah. Solat dilalaikan, zikir tak terdengar, Al-Quran tak pernah disentuh. Rumah yang kehilangan ibadah adalah rumah yang perlahan kehilangan cahaya. Malaikat adalah makhluk yang tunduk kepada Allah. Mereka cinta pada tempat yang di dalamnya disebut namanya. Dan mereka akan menjauh dari rumah yang melupakannya. Tanda lainnya adalah ketika rumah dipenuhi dengan pertengkaran, teriakan, dan kata-kata kasar. Suasana panas yang terus-menerus, emosi yang tak dikendalikan, umpatan yang menjadi kebiasaan, semua itu bukan hanya menyakiti sesama manusia, tapi juga mengusir rahmat. Malaikat tidak betah berada di tempat yang penuh amarah. Mereka menyukai kelembutan, ketenangan, dan kedamaian. Rumah yang dijauhi malaikat juga seringkali terasa berat untuk melakukan kebaikan. Sulit bangun pagi, malas membaca doa, susah berzikir, bahkan sekadar senyum kepada keluarga terasa berat. Jika itu terjadi, boleh jadi bukan hanya badan yang lelah, tapi suasana spiritual rumah itu sudah sangat menipis. Ada juga rumah yang dipenuhi kelalaian. Waktu habis untuk hal yang sia-sia. Bukan salah menikmati hiburan, tapi ketika hiburan menjadi poros hidup dan menggantikan ibadah, maka perlahan-lahan ruh rumah akan padam. Para ulama menyebutkan bahwa salah satu penyebab hati menjadi keras adalah terlalu banyak tertawa dalam kelalaian. Dan rumah yang penghuninya sibuk dalam kelalaian, seringkali jauh dari keberkahan. Tanda lain yang halus tapi nyata adalah ketika anak-anak menjadi gelisah tanpa sebab, sulit dinasihati, atau suasana rumah sering terasa sesak. Ini bukan untuk menyalahkan anak-anak. Bisa jadi, suasana hati para orang tua sedang kacau, dan itu mempengaruhi keseluruhan atmosfer rumah. Malaikat tidak hadir di rumah yang hatinya penuh keluhan,
caci maki, dan prasangka buruk. Juga, perhatikan ketika adab dan sopan santun mulai menghilang. Ketika salam tak lagi terdengar. Ketika ucapan terima kasih dan maaf tak lagi diucapkan. Rumah yang kehilangan adab, perlahan kehilangan keberkahan. Karena malaikat mencintai akhlak mulia lebih dari sekadar ritual kosong. Dan yang paling menyedihkan adalah ketika rumah menjadi tempat bergunjing, membicarakan keburukan orang lain, menyebar fitnah, atau menertawakan aib sesama. Tanpa sadar, banyak rumah berubah menjadi tempat yang berat bukan karena bebannya, tapi karena dosa-dosa yang ringan di lidah tapi berat di timbangan akhirat. Malaikat penjaga rahmat akan berpaling, dan malaikat pencatat dosa akan bekerja lebih banyak. Namun ketahuilah, semua itu bisa diperbaiki. Selama kita masih hidup, selama napas masih berhembus, rumah yang gelap pun bisa kembali bercahaya. Rumah yang dijauhi malaikat pun bisa kembali didatangi, asalkan ada kesungguhan untuk membersihkan hati, menghidupkan ibadah, dan memulihkan cinta di dalamnya. Kita tidak butuh rumah sempurna, kita hanya butuh rumah yang terus diperbaiki, sedikit demi sedikit, dengan niat yang benar. Karena ketika satu rumah berubah, satu generasi bisa terselamatkan. Pada akhirnya, rumah bukan sekadar tempat kita melepas lelah. Ia adalah tempat tumbuhnya doa, tempat jatuh bangunnya iman, dan tempat paling jujur yang mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Banyak yang berjuang membangun rumah dari batu bata terbaik, atap terkuat, dan desain terindah. Tapi lupa membangun rumah dari sabar, dari zikir, dari cinta yang tak bersyarat. Padahal rumah yang paling kuat, bukan yang tak roboh oleh badai, tapi yang tetap hangat walau diterpa ujian. Jika rumahmu belum sempurna, jangan berkecil hati. Malaikat tak menuntut rumah yang indah. Mereka hanya ingin singgah di tempat yang hangat, jujur, dan penuh pengharapan. Mulailah dari satu sudut rumah. Tempatkan mushaf. Letakkan sajadah. Jadikan itu titik cahaya. Dari sana, perlahan-lahan, sinar akan menyebar. Bukan hanya ke seluruh ruangan, tapi juga ke dalam hatimu, ke dalam keluargamu, dan ke dalam takdirmu. Rumahmu adalah ladang. Apa yang kau tanam hari ini akan tumbuh menjadi keberkahan esok hari. Tanamlah Al-Quran. Tanamlah doa. Tanamlah akhlak. Maka buahnya adalah sakinah, rahmah, dan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Dan ketika suatu hari kamu pulang dalam keadaan paling lelah, paling rapuh, tapi tetap bisa merasakan damai di dalam rumahmu, itu tandanya malaikat masih setia hadir. Dan itu cukup. Itu lebih dari cukup. Semoga rumahmu menjadi taman cahaya di bumi. Semoga dari rumahmu, malaikat naik ke langit membawa kabar. Ada satu rumah lagi yang kembali hidup. Rumah yang kembali mencintai langit. Rumah yang sedang berjalan pelan menuju surga. Jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan. Mungkin ada rumah lain di luar sana yang sedang butuh cahaya. Klik like sebagai tanda bahwa kamu siap menghadirkan malaikat di rumahmu. Tulis di komentar, kebiasaan kecil apa yang akan kamu mulai hari ini. Dan jangan lupa subscribe, agar kita bisa terus bersama, membangun rumah-rumah yang hidup, rumah yang dicintai langit.